Ya, dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep-konsep yang penting di dalam studi Alkitab, khususnya Perjanjian Baru. Nah, kita akan membicarakan beberapa terminologi, nama, tempat, atau beberapa hal yang lain yang penting untuk kita pahami ketika kita membaca Perjanjian Baru atau membaca bagian-bagian Alkitab. Tidak otomatis kita mengetahui semua istilah yang dituliskan di dalam Alkitab, atau mungkin kita mengetahuinya tetapi memiliki pengertian yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh Alkitab. Nah, kita akan mempelajari beberapa terminologi, istilah yang penting yang dibicarakan dalam Alkitab. Istilah pertama yang ingin kita bicarakan adalah istilah nabi atau profet. Nah, istilah nabi atau profet ini adalah istilah yang kita tidak asing mendengarnya, tetapi tidak berarti kita dapat mudah memahaminya. Nah, salah satu hal yang sulit di dalam memahami terminologi nabi di dalam Perjanjian Baru adalah terminologi ini memiliki arti dan makna yang berbeda dengan penggunaannya dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi jikalau dalam Perjanjian Lama kita membaca gagasan mengenai nabi, kita belajar bahwa seorang nabi adalah penerima wahyu dari Allah. Nah, jadi nabi adalah juru bicara Allah. Allah berbicara mewahyukan dirinya kepada manusia, dan nabi menangkap wahyu Allah dan menyampaikannya kepada umat Tuhan. Nah, itulah sebabnya salah satu ciri dan karakter daripada nabi di dalam Perjanjian Lama bahwa mereka tidak mungkin salah. Nah, tetapi ketika kita memasuki tulisan-tulisan Perjanjian Baru, kita kemudian mendapatkan semacam pengertian yang berbeda mengenai nabi. Karena ternyata di dalam Perjanjian Baru, nabi berbeda dengan nabi di dalam Perjanjian Lama. Nah, jadi jikalau dalam Perjanjian Lama kita menyebut orang yang menerima wahyu Allah sebagai nabi, dalam Perjanjian Baru yang disebut sebagai penerima wahyu Allah adalah para rasul. Nah, lantas siapa itu nabi di dalam Perjanjian Baru? Nah, jikalau kita membaca misalnya saja di dalam surat Korintus, di sana Rasul Paulus menyebut ada orang-orang tertentu yang memiliki karunia bernubuat. Nah, karunia bernubuat, istilah bernubuat itu sangat erat kaitannya dengan istilah nabi yang digunakan dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru sesungguhnya nabi tidak berbeda dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan atau orang yang berkhotbah. Nah, di zaman sekarang kita menggunakan atau menyebutnya sebagai orang yang berkhotbah. Nah, itulah sebabnya maka dalam Perjanjian Baru kita melihat bahwa seorang nabi dia bisa salah menangkap maksud Tuhan. Nah, itulah yang kita baca kalau kita membaca misalnya saja di dalam Kisah Para Rasul. Di sana ada seorang nabi namanya Nabi Agabus. Dia mendapatkan mungkin penglihatan dari Tuhan, tetapi dia salah mengerti maksud Tuhan melalui apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Nah, jadi seorang nabi dalam Perjanjian Lama tidak bisa salah, tetapi nabi dalam Perjanjian Baru dia bisa salah. Kenapa? Karena seorang nabi dalam Perjanjian Baru berbeda dengan Perjanjian Lama. Ia tidak lebih seperti seorang pengkhotbah saja. Nah, itulah sebabnya maka di dalam membaca Perjanjian Baru, waktu kita mendapatkan sebuah gagasan informasi bahwa ada nabi di dalam Perjanjian Baru, ingatlah bahwa nabi dalam Perjanjian Baru berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Lama. Terus terminologi kedua yang juga penting untuk kita pahami adalah istilah rabbinik. Nah, istilah rabbinik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut literatur dari para rabi. Nah, kebanyakan orang Kristen barangkali pernah mendengar misalnya saja seorang waktu berkhotbah berkata bahwa seorang rabi menjelaskan sebuah ajaran dalam pemikiran Yudaisme, misalnya saja tentang perceraian ataupun tentang pernikahan. Ada yang disebut aliran Hillel, aliran Shammai. Nah, banyak orang tidak memahami dengan jelas bahwa para rabi memang ada di dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru kita tahu ada orang-orang yang memang menjadi rabi atau menjadi guru di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa yang disebut dengan
tulisan para rabi itu adalah tulisan yang tidak ditulis di zaman ketika Yesus hidup atau para rasul ada. Tulisan para rabi disebut sebagai Tanaitic literature atau literatur para rabi, itu ditulis sekitar paling awal abad kedua setelah Masehi. Nah, jadi literatur para rabi ini adalah literatur yang kemudian hari dibandingkan dengan literatur kekristenan. Itulah sebabnya jikalau ada orang-orang yang kemudian menggunakan literatur para rabi untuk menjelaskan apa yang Alkitab ataupun Perjanjian Baru tuliskan, maka apa yang mereka lakukan di dalam studi ilmu tafsir Alkitab kita menyebutnya sebagai anakronistik. Artinya melakukan kesalahan penafsiran oleh karena kita menggunakan sebuah sumber, sebuah tulisan yang ditulis kemudian untuk menjelaskan sesuatu yang ditulis sebelumnya. Nah, ini sesuatu yang di dalam studi tafsir kita sebut sebagai fallacy atau kesalahan. Nah, jadi itu adalah beberapa pengertian yang kita harus pahami ketika kita membicarakan mengenai literatur para rabi maksud saya. Nah, barangkali kita pernah mendengar istilah Mishnah. Kita juga pernah barangkali mendengar istilah Tosefa atau beberapa terminologi yang lain, Talmud misalnya. Nah, itu adalah literatur-literatur yang terkategori sebagai literatur para rabi yang tadi saya sebut dengan istilah Tanaitic literature. Dan terminologi ketiga yang juga penting untuk kita bicarakan adalah istilah redemption atau penebusan. Jadi istilah redemption adalah istilah teologi yang signifikan di dalam iman Kristen. Kenapa? Karena redemption berbicara mengenai apa yang Kristus lakukan ketika dia mati di atas kayu salib. Nah, kita memahami bahwa kematian Yesus adalah dalam kaitannya dengan menyelesaikan dosa manusia. Hanya yang seringkali kita lupakan adalah kebanyakan kita sering menganggap bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menyelamatkan manusia dalam pengertian membawa manusia ke sorga, melepaskan manusia dari hukuman dosa dan kemudian manusia dapat masuk ke sorga ketika dia meninggalkan dunia ini. Namun kalau kita mempelajari ajaran Alkitab mengenai redemption, kita kemudian belajar sesuatu yang penting bahwa kematian Yesus bukan hanya melepaskan manusia dari penghukuman dosa, tapi kematian Yesus sesungguhnya juga melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Itulah maka ketika kita belajar mengenai redemption, kita kemudian belajar bahwa ternyata kematian Yesus bukan hanya supaya manusia memiliki jaminan hidup yang kekal kelak, tapi supaya ketika manusia hidup dalam dunia ini sekarang ini dan saat ini, kita memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang tidak diikat dosa, kehidupan yang dapat memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang membuat kenapa orang-orang percaya sewaktu di dalam dunia ini kita harus memiliki kehidupan yang baik. Kita harus menghasilkan perubahan-perubahan hidup bukan untuk membeli keselamatan, tetapi sebagai buah dari karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kiranya 3 pembelajaran kita hari ini, 3 hal mengenai nabi, profet, juga mengenai tulisan rabinik, dan juga mengenai konsep redemption, itu boleh menjadi berkat bagi pendengar sekalian. Tuhan memberkati.